Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang selalu menjaga, menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Sebelum kami melakukan tugas kerja kami mau datang membaca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Menarik ya, di ayat 28 ini saya bacakan kembali. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya sangat menyadari bahwa menjalani hidup sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya, bukanlah pekerjaan ringan. Butuh yang namanya ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kemudian kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian. Sudah tahu saya ikut Yesus karena kesaksian saya harus berhadapan dengan pasal penistaan agama 156A KUHP. Diproses secara hukum, dituntut 4 tahun oleh tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Poso. Tetapi kemudian divonis dengan 4 tahun 6 bulan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso. Masuk rumah tahanan negara, jangan tanya dipukul atau tidak, sudah pasti dipukul. Dan saya dipukul, bukan cuma dipukul, dianiaya. Saudara, bahkan ditekan, diintimidasi, diteror. Tidak cukup hanya sampai di situ, tapi juga kami diuji dengan ekonomi yang boleh dikatakan tidak menentu. Kami sampai bertanya, besok kita makan apa? Bukan makan di mana, atau bukan siapa lagi yang kita makan, ya, tapi mau makan apa? Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang selalu saya katakan, sampai mau beli susu untuk anak saya tidak punya duit.
Ketika anak saya minta susu, saya kasih teh. Lalu saya katakan, ini susu merah. Karena ada susu putih, ada susu coklat. Tapi puji Tuhan anak itu minum. Tapi lama-lama dia katakan, bosan susu merah. Minta susu putih atau susu coklat. Kami tidak bisa bikin apa-apa. Kami hanya berseru kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertekun di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia, kami bisa kecewa. Kami pasti punya rasa yang namanya kepahitan dan mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Karena itu saya mau katakan bahwa menjadi seorang Kristen, menjalani kehidupan sebagai orang percaya tidak mudah. Sementara tetangga kita RT 06 berkata, orang yang murtad itu karena diberikan uang yang banyak atau karena diberikan super mie. Saya bilang, ya benar saya jadi Kristen karena super mie, tapi bagi saya super mie surga permanen milik Eke. Mereka pikir kalau jadi Kristen itu, keluar dari Islam itu, kita diberikan rumah yang besar, mobil yang bagus, uang yang banyak. Siapa bilang? Haleluya. Saya ini kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sudah lama saya tinggalkan kekristenan. Iya. Jadi saya mau katakan tidak mudah menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Banyak tantangan, intimidasi, dibully, ya. Tetapi kalau saya masih bisa bertahan sampai hari ini, itu semua bukan kekuatan saya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini tidak pernah luput dari apa yang dinamakan masalah dan pergumulan. Saya sering bilang bahwa selama kita hidup di planet yang bernama bumi ini, pasti ada pergumulan. Kalau saudara tidak mau pergumulan, hidup tanpa pergumulan, hanya ada satu kalimat pendek, silakan check out dari bumi. Sebab selama kita hidup di bumi, ada bergumul. Karena Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Kita tahu tokoh-tokoh besar dalam Alkitab juga mengalami banyak tantangan, ujian, pergumulan dalam hidupnya. Contohnya Ayub, Daud, Yusuf, dan Yosua. Sebelum janji Tuhan benar-benar terrealisasi dalam hidupnya, misalnya Yusuf harus melewati tantangan demi tantangan. Demikian juga Yosua. Sebelum berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dia harus melewati rintangan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk menghadangnya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Ibu ini berhasil mengetuk pintu hati Tuhan Yesus dan beroleh belas kasihan dari Tuhan Yesus sehingga anaknya disembuhkan. Nah, untuk menjangkau
Tuhan Yesus, perhatikan, ibu ini harus menghadapi tantangan demi tantangan yang sangat berat. Namun tidak membuat perempuan ini putus asa dan menyerah begitu saja. Dia terus berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu lihat reaksi murid-murid Yesus merasa terganggu dengan teriakan wanita itu dan meminta kepada Yesus supaya suruhlah ia pergi. Iya kan? Supaya mengusir perempuan itu. Iya kan? Di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus maksudnya, suruhlah ia pergi, ia mau mengikuti kita, dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu, sebenarnya wanita Kanaan ini punya alasan untuk kecewa dan kemudian undur dari Tuhan. Apalagi mendengar perkataan kasar, ya, dalam tanda kutip, ya, perkataan kasar Tuhan Yesus kepadanya di ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya kan? Tapi perhatikan, perempuan itu tidak peduli. Imannya tidak menjadi lemah dan sama sekali tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang ada. Dia percaya dengan iman bahwa Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan karena ketekunannya itu, perempuan Kanaan ini memperoleh jawaban. Di ayat 28 dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Hai ibu, besar imanmu." Iya kan? "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Luar biasa. Iya kan? Dan dikatakan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau mau kecewa, saya ini sebetulnya punya alasan untuk kecewa. Pertama, saya ditolak oleh gereja. Ada pendeta juga yang menolak saya waktu saya mau datang kepada dia di gereja itu untuk minta kursus atau pelajaran tentang Alkitab, tapi menolaknya. Tidak mau memberikan pelajaran. Jangankan memberi tumpangan, memberikan pengajaran katekisasi saja, ya, begitu ya. Karena itu gereja Protestan, mereka tidak mau. Juga saya diperlakukan secara tidak manusiawi di gereja tertentu, ya kan? Dan kadang-kadang saya bilang, ya, bahwa sistem kerja di gereja itu lebih jahat, tidak manusiawi daripada sistem kerja yang ada di dunia sekuler. Kenapa? Karena kalau kita bekerja di gereja itu penuh dengan fitnah, saling menjatuhkan, sikut menyikut, tendang menendang. Begitu, saudara. Iya. Suka atau tidak suka, begitu. Kalau masih suka, masih digunakan. Kalau tidak suka, langsung dipecat. Tidak perlu ada alasan. Tidak ada dimintai tidak diberi nasihat. Saya alami, bukan enggak. Ini bukan curhat, ya. Ini juga bukan kepahitan, tapi pengalaman.
Tapi kalau di dunia sekuler, seorang pembantu rumah tangga saja, kalau saudara mau pecat, ada aturannya. Iya kan? Ada aturannya. Mungkin melakukan kesalahan yang berkali-kali, tetapi juga harus diberikan pesangon. Iya kan? Kalau kita bekerja di dunia sekuler, setiap prestasi diapresiasi. Ada promosi, ada kenaikan jabatan, ada tunjangan, ada fasilitas yang diberikan. Kalau di gereja, gembalanya yang kaya raya, pendeta pengkhotbahnya, gak usah dibilang deh. Jadi Bapak Ibu, tidak gampang, saya alami. Saya bilang, saya kalau bukan ketemu Yesus, udah lama saya tinggalkan iman Kristen. Karena saya berjumpa dengan Yesus. Dan di masa-masa yang paling sulit, ya, ketika saya ditolak oleh gereja, ditolak oleh pendeta, saya kehilangan keseimbangan waktu itu, saya pernah ceritakan itu. Tapi ada suara yang begitu jelas. Jangan lihat gereja, jangan lihat pendeta, ikutilah aku. Wow. Sampai hari ini orang pikir saya rumah gedong. Orang pikir saya banyak deposito. Itu RT 06 selalu bilang begitu. Itu mah karena harta. Ya. Harta saya memang kalau dinilai tak ternilai. Saudara tahu kekayaan saya itu kalau dijumlahkan itu bukan M lagi, tetapi T. Bukan M. Kalau M habis. Tetapi T itu bukan triliunan, tapi Tuhan. Haleluya. Itu kekayaan saya, yaitu Tuhan. Karena itu saya mau katakan, apapun persoalan yang kau hadapi hari ini, tantangan, kesulitan, masalah, pergumulan, jangan menyerah. Pandang Tuhan Yesus. Jangan lihat gereja, jangan lihat pendeta, jangan lihat orang Kristen, pasti kecewa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Saya hidup pas-pasan, pas butuh, pas ada. Haleluya. Maka itu Bapak Ibu doakan saya, doakan keluarga saya, doakan pelayanan saya, dukung pelayanan saya. Jika Bapak Ibu diberkati, berkelebihan berkat, salurkan ke yayasan, bukan kepada saya. Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami diajak oleh firman Tuhan, diingatkan belajar dari seorang perempuan Kanaan yang percaya, dia tidak menyerah. Dia punya alasan untuk kecewa dan mundur karena tantangan demi tantangan, tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak terpengaruh oleh para murid yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengusirnya, tapi dia memandang kepada Tuhan sehingga Tuhan Yesus memuji imannya. Hai ibu, besar imanmu. Kiranya kami juga memiliki iman seperti perempuan Kanaan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak akan pernah menyerah, sebab kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan yang selalu menolong kami. Hamba doa untuk setiap mereka yang setia di channel Galilea Network, yang selalu mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini. Mereka semua diberkati. Mereka tidak kekurangan. Apa yang dikerjakan berhasil. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan hibur mereka.
Tuhan pegari tempat kediaman mereka dengan pasukan malaikat surga. Mereka tidak celaka, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada